looking back is not the same as being stuck in the past. Dipling Architect, German-trained Indonesian architects. Untuk mewujudkan pengembangan arsitektur dalam mendukung Indonesia maju melalui penguatan dua negara sahabat Indonesia maju. I'm very impressed because I never knew how interesting it can be to see information about the personal lives of architects and to get a glimpse of their personality. That's always very value to respect what, in the way, even the elders did and how they created and how they formed their nature and their cities and how they wanted to live. Arsip-arsip ini juga memberikan edukasi pada kami yang muda-muda di sini, bagaimana dia berkiprah mulai dari belajar sampai berkarya ya. Pamerannya sungguh bagus sekali dan nggak cukup satu kali Ibu datang, Ibu akan kembali berkali-kali. Yang menarik itu karena sebelumnya aku tuh nggak pernah ketemu sama Pak Han, jadi nggak pernah ngalamin diajar atau kerja sama Pak Han. Jadi ini benar-benar pertemuan pertama tuh ya lewat arsip ini sih. Dan sekali ketemu itu bukan hanya ngelihat pekerjaannya atau karyanya, tapi dengan sisi personalnya yang nggak pernah dipublikasikan sebelumnya gitu. Nah, ini lukisan kaligrafi Pak Han yang bahkan anaknya sendiri nggak tahu bahwa lukisan ini tuh ada di mana. Mungkin kalau dari sini yang bisa di-highlight itu adalah bahan ajarnya ya. Kertas-kertas OHP itu. Nama Pak Pamuntjak jujur tidak banyak orang yang tahu. Namun ketika melihat dari karya-karyanya ternyata orang-orang bisa tahu bagaimana dedikasi dan juga perhatian atensinya Pak Pamuntjak terhadap praktik dia sama berarsitektur dan mungkin juga relasi dia terhadap orang-orang di sekitar dia itu cukup tergambarkan dengan tegas, namun juga sangat tenang sih dari koleksi arsip-arsipnya. Dan bagiku adalah untuk melihat, membaca arsip antara keluarga dan profesionalnya dia itu mungkin penuh kejutan. Mulai dari dua meja pertama ini menceritakan tentang sisi personal dari Pak Mustafa Pamuntjak. Untuk meja ini ada dua rumah, yaitu rumah tinggal di Cibubur yang dirancang oleh Pak Pamuntjak untuk adik istrinya Pak Bambang Martowardoyo. Dan untuk meja ke-7 dan meja ke-8 ini kita bisa melihat beberapa pilihan proyek-proyek bangunan publik yang pernah dirancang oleh Pak Pamuntjak. Mungkin kalau mulai dari Pak Suyudi, selama ini kan kita langsung merefernya ke mahakaryanya dia di MPR DPR ya, atau proyek Konevo. Tapi selama menggali di proses persiapan pameran, justru ketemu kalau ternyata Pak Suyudi itu tuh juga punya sisi-sisi lain gitu. Salah satunya di dunia akademis. Meja ini menceritakan perjalanan akademis dia sebagai pelajar, tapi juga sebagai pengajar di ITB. Di sini ada proyek-proyek internasional, saya menyebutnya meja ruang-ruang diplomasi. Yang membedakan Romo Mangun sama protagonis-protagonis lain yang kita riset, dia itu kan seorang imam, artinya dia tidak berkeluarga. Jadi untuk berkenalan sama Romo Mangun itu kita harus mengetuk banyak bubble-bubble komunitas yang berbeda-beda, karena Romo Mangun sendiri tuh bukan cuma milik satu tempat aja, tapi dia tuh milik banyak orang gitu. Jadi Romo Mangun itu adalah seorang imam, arsitek, penulis, dan aktivis. Di meja yang pertama saya coba tunjukkan ringkasan dari semuanya itu.
Di meja ini adalah proses berpikir Romo Mangun tentang gereja-gereja dalam hal bangunan ya. Romo Mangun menuliskan bahwa konstruksi yang benar itu kuat, tapi juga biasanya sekaligus indah. Pak Suwondo itu adalah seorang pribadi yang berhati besar, dan dia sangat hangat dan juga hatinya dekat dengan banyak orang. Karya-karyanya dia, entah itu arsitektur ataupun tulisan ataupun fotografinya beliau, itu semua bicara tentang orang gitu, bukan tentang dirinya sendiri atau tentang hal-hal yang gak ada sangkut pautnya dengan sosial gitu. Oke, jadi 2 meja pertama ini sebenarnya bercerita tentang kehidupan akademisinya Pak Suwondo. Banyak sekali foto-foto yang dia kumpulkan dan dia compile ke dalam album-album, dan ini menceritakan tentang kehidupan dia di Delft dan di Hanover. 2 meja terakhir ini sebenarnya menceritakan tentang ragam karya-karya arsitektur yang beliau hadirkan. Ya, jadi dia memang bekerja untuk Pertamina juga, jadi dia mendesain beberapa rumah sakit Pertamina, terus juga beberapa kantor. Terus di sini ada beberapa rumah tinggal yang memang beliau desain juga, dan kantor, baik itu kantor swasta maupun kantor pemerintahan. Hal yang paling menarik yang aku temukan setelah berproses sekian lama adalah gimana Pak Bianpun itu, kalau ibaratnya pemain bola, Pak Bianpun tuh kayak libero yang bisa bukan cuma bertahan dari lini tengah sampai lini nyerang pun semua bisa gitu. Jadi ibaratnya seorang academician, seorang sarjana, beliau lulus dan kemudian berperan di berbagai profesi gitu, dari pengajar, peneliti, terus juga ada dari pemerintah, dan dia juga berkarya sebagai arsitek. Ini meja yang bercerita tentang Pak Bianpun ketika bersekolah di Jerman dan di Belanda sebelumnya. Di meja ini terdapat foto-foto yang ada di kedua figura ini gitu. Jadi hubungan Pak Bianpun dengan Pak Han, dengan Pak Suwondo, dengan kerabat-kerabat kolega di akademisi gitu, di akademik, itu ada di sini.